Cerita tentang iblis ya. Kemarin kita cerita tentang iblis. Jadi pada intinya, pada intinya dari kisah iblis dan Nabi Adam kemarin bisa ditarik kesimpulan bahwasannya iblis itu menurunkan satu sifat kepada manusia yang disebut dengan sifat takabur, sifat kesombongan, yang mana kesombongan itu jika sudah memasuki relung hati manusia, ketika manusia masuk sifat kesombongan, sifat iblis itu, maka manusia tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, di dalam hadis, la yadkhulul man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga seorang hamba yang mana di dalam hatinya itu ada sebiji darah kesombongan. Kemudian para sahabat bertanya pada waktu itu, wahai ya Rasulullah, innar rajul ayyakuna yuhibba na'lahu hasanan wa saubahu hasanan. Wahai ya Rasul, bagaimana jika kami anak muda seringkali ingin memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, baju yang bermerek, sarung yang bermerek, kopiah yang bermerek, apakah itu bisa dikatakan kesombongan? Ya? Para sahabat bertanya ketika Rasulullah SAW berkata tidak akan pernah masuk surga ketika ada sebiji darah kesombongan. Kemudian Rasul berkata, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Gitu. Tidak apa-apa. Karena kesombongan itu bukan dari pakaian. Tetapi apa? Kesombongan itu adalah dalam hati. Tapi terkadang kita mengatakan bahwasannya sombong. Pakai kopiah panjang kaluhur. Sombong. Pakai sorban ngagupai kahana. Kenapa kita bisa menilai seorang sombong dari segi pakaian? Sombong. Sarungna menutupi mata kaki. Sombong. Celananya menutupi mata kaki. Sirwalnya menutupi mata kaki. Gitu kan? Kalau zaman dulu memang benar, ketika pakaian menutupi mata kaki sehingga pakaiannya menyapu lantai ke bawah, menyapu lantai, bisa diambil kesimpulan sombong. Kenapa? Karena pada waktu itu yang suka memakai pakaian itu adalah raja kafir, raja lalim, raja zolim, Fir'aun, suka seperti itu. Tetapi zaman sekarang tidak bisa dikatakan seperti itu, karena kesombongan ada dalam hati. Memakai pakaian bukan berarti dia sombong. Maka kata Rasul seperti itu, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Gitu kan? Lantas bagaimana definisi takabur menurut Rasulullah SAW? Kata Rasul, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Bahwa yang disebut dengan sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Alhamdulillah. Nah ini yang harus kita hindari. Yang tidak patut kita contoh. Lihat iblis, batrul haq, menolak kebenaran. Ketika dikatakan oleh Allah, iblis sujud kepada Adam, ini adalah merupakan perintah Allah yang merupakan kebenaran, tapi dia menolak. Wa ghamtun nas, kemudian si iblis ini merendahkan orang lain, merendahkan Adam sebagai ciptaan Allah, padahal Nabi Adam lebih mulia derajatnya dibanding dengan iblis. Nah, jika di dalam hati kita punya perasaan, lah saya tahu di sana merendahkan orang lain, sedikit mempunyai perasaan merendahkan orang lain, maka itulah yang disebut dengan kesombongan, kata Rasulullah SAW. Maka semakin tinggi ilmu, seharusnya kita semakin merunduk. Itulah yang disebut dengan tawadu, itu yang disebut dengan ilmu padi. Itu. Ketika seseorang berilmu, kemudian dia merendahkan orang lain, dia merasa diri paling benar, dia merasa dirinya paling hebat, nah itulah yang disebut dengan kesombongan. Karena ini adalah tipu daya iblis.
Ahlaktu nas bidunub wal ma'asi, kata iblis. Sesungguhnya aku ini merusak manusia ini dengan maksiat dan dengan dosa. Wahlukuni bila ilaha illallah wal istighfar. Kemudian la ilaha illallah dan istighfar itu merusakku, kata iblis. Kata iblis, wa izzatika wa jalalika la fariku bina adam roh bi jasadi, kata iblis. Janjinya seperti itu. Wa izzatika, demi kegagahanmu ya Allah. Wa jalalika, demi keagunganmu ya Allah, la upariku bena Adam, saya tidak akan memisahkan diri dengan anak Adam, madama ruh di jasadi, selama Adam itu mempunyai ruh di dalam jasadnya. Terus kita itu akan dikepung oleh iblis. Langkah terakhirnya apa iblis? Ketika manusia bertahlil, ketika manusia beristighfar, ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan seperti itu. Ahlaktuhum bil ahwa, kemudian aku merusak dengan hawa nafsunya. Wa hum yahsabuna, mereka menyangka annahum muhtadun, mereka lah yang mendapat hidayah, mereka lah yang paling mendapatkan petunjuk, mereka lah orang yang paling benar. Sehingga ketika sudah masuk, saya ini adalah orang yang paling benar, otomatis memandang orang lain rendah, memandang orang lain salah. Masya Allah, inilah tipu daya iblis. Banyak sebenarnya tipu daya iblis. Banyak Wajib. Ini kalau dikisahkan panjang. Mau dikisahkan gak nih? Kisahkan. Ini dikisahkan bahwasannya iblis laknatullah alaih datang ke rumah sahabat Ansor, yang mana pada waktu itu di rumah sahabat Ansor itu sedang berkumpul Nabi dan para sahabat lainnya. Pada waktu itu ketika Nabi sedang berkumpul tengah-tengah para sahabat, ada yang mengetuk pintu. Tok 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 tok. Suara apa itu? Pintu. Ngomong kan. Tok 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 tok. Tamsil naon eta teh? Pantau. Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk ke dalam rumah? Sesungguhnya kalian membutuhkanku. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kamu siapa yang ada di luar itu? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui siapa yang ada di luar itu. Kemudian Rasulullah berkata, wahai para sahabat, sesungguhnya yang ada di luar itu adalah iblis laknatullah alaih. Ketika mendengar itu, sahabat Umar pada waktu itu berkata, wahai ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk membunuhnya. Ya, keberanian dan kegagahan Sayyidina Umar. Jangankan di hadapan manusia, di hadapan iblis pun dia rela menjadi garda terdepan untuk membunuhnya. Tapi bagaimana kata Rasulullah? Sabar Umar, tenang Umar. Sesungguhnya iblis itu adalah makhluk yang diberikan penangguhan oleh Allah sampai hari kebangkitan. Diberi panjang umur, iblis mah Umar tenang, tapi ke hari kebangkitan terbaik. Yang penting pada saat ini kamu diam, duduk dengan manis dan dengarkan apa yang dibicarakannya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkannya. Kemudian dipersilakanlah iblis masuk. Baik deh, silakan masuk ke dalam rumah. Masuklah iblis ke dalam rumah. Ini di dalam hadis dikatakan bahwasannya wajahnya iblis, dia datang dengan wajah aslinya, dengan bentuk aslinya, dengan bentuk serendah-rendahnya bentuk. Ngajirin. Kepalanya itu bagaikan kepala gajah. Kayak belalayan. Hah? Kayak belalayan. Kepala gajah, kepalanya. Oh, gedenya. Kepalanya besar. Kemudian dalam hadis dikatakan kelopak matanya ini membentang ke bawah. Jadi Yang satu buta sebelah, membentang ke bawah. keburukannya banyak. Kemudian dia itu dagunya mempunyai janggut, dan janggutnya itu ada sekitar 7 helai. Kurang lebih. Jadi ada mun aya nu janggut 7 helai eta. Aya gede dia. Kemudian
dia mempunyai taring. Dan taringnya itu dikatakan seperti taring babi, dari bawah ke atas. Oke. Itu. Bukan dari atas ke bawah. Kemudian dia juga mempunyai rambut, dan rambutnya itu bagaikan rambut kuda. Sisinya nggak ada, tengahnya aja. Oh, berarti baru datang. Ya, tamsil itu. Tamsil. Itu tuh yang paling buruk. Iya, tamsil iblis pada waktu itu. Kemudian ditanya, wahai iblis, kenapa engkau datang kemari? Kata iblis, sesungguhnya saya datang kemari dikarenakan terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena ada malaikat utusan Allah datang memerintahkan kepadaku untuk berbicara sejujur-jujurnya atas apa yang kau tanyakan, wahai Muhammad. Jika aku tidak berbicara dengan jujur, maka aku akan dibinasakan oleh Allah, dan aku akan dibinasakan bagaikan debu yang berhamburan. Oke, Iblis. Jika engkau mau berkata jujur, saya akan bertanya. Yang pertama adalah, siapakah makhluk yang paling engkau benci? Yang paling aku benci adalah engkau Muhammad dan orang-orang yang mengikutimu. Orang yang paling dibenci iblis. Dan yang kedua, siapa orang yang paling kau benci? Pemuda yang bertakwa, yang mengabdikan diri, yang menghambakan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, siapa orang yang paling kau benci, wahai iblis? Orang alim yang warok. Yang selanjutnya, siapa lagi yang kau benci, wahai iblis? Orang yang senantiasa menjaga diri dari kesucian. Suci dari hadas kecil, hadas besar, terus dawa mudu. Paling dibenci oleh iblis. Terus siapa lagi yang paling kau benci, wahai iblis? Orang fakir yang senantiasa bersabar. Kenapa kau bisa tahu bahwa itu orang yang bersabar, kata Rasulullah? Dikarenakan, kata iblis, bahwasannya ketika seseorang berada dalam kefakiran, tetapi dia tidak mengeluh kepada sesama manusia terhadap kefakirannya selama 3 hari, maka Allah akan menggolongkannya kepada orang-orang yang sabar. Tapi jika dia mengeluh sebelum 3 hari, maka dia tidak akan termasuk golongan orang yang sabar. Terus siapa lagi yang paling kau benci, wahai iblis? Yang paling aku benci adalah orang kaya yang pandai bersyukur. Siapa itu yang pandai bersyukur? Kenapa engkau bisa tahu bahwa itu bersyukur? Yang pertama, karena dia mengambil harta di jalan agama Allah, dan dia juga menginfakkan harta di jalan agama Allah. Itulah orang kaya yang bersyukur. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, wahai iblis, bagaimana pendapatmu ketika umatku melaksanakan sholat? Ketika umatmu melaksanakan sholat, maka aku gemetar dan kepanasan. Bagaimana ketika umatku melaksanakan puasa, maka aku terbelenggu sampai dia berbuka. Bagaimana ketika umatku menunaikan zakat, maka aku bagaikan yang dibelah menjadi 2. Bagaikan umatmu yang membawa kampak yang tajam, kemudian aku dibelahnya menjadi 2 olehnya. Itukah tamsil orang yang mengerjakan zakat. Bagaimana jika umatku menunaikan haji, maka aku menjadi gila karenanya. Bagaimana jika umatku membaca Al-Quran, maka aku kepanasan, maka aku bagaikan timah yang meleleh di atas api. Kemudian Rasulullah SAW lagi bertanya lagi, wahai iblis, bagaimana pendapatmu tentang Sayyidina Abu Bakar? Tentang Abu Bakar? Kemudian iblis menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa menggodanya di masa Islam, sedangkan di masa jahiliyah saja aku tidak mampu menggodanya. Ini kehebasan Abu Bakar.
Sebelum masuk Islam, Oh. iblis sudah tak mampu lagi untuk menggodanya. Kemudian bagaimana iblis? Pendapatmu tentang Umar? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku takut melihatnya. Jadi iblis kalau melihat Sayyidina Umar lari timbang langgang. Dia lari sejadi-jadinya, kecepatan kaki 1000 ketika melihat Sayyidina Umar. Jangankan orang kafir, iblis itu takut. Maka tadi ketika di awal langsung nyerang Sayyidina Umar, takut nih iblis. Kemudian, wahai iblis, bagaimana pendapatmu tentang sahabatku Sayyidina Utsman? Sesungguhnya aku malu terhadapnya, sebagaimana para malaikat pun malu terhadapnya. Iblis kira Sayyidina Utsman, masya Allah. Yang dikatakan dalam hadis, dalam sirah, bahwasanya Sayyidina Utsman itu adalah lebih malu dibanding dengan wanita pinangan atau wanita ini. Malunya dirinya. Bahkan di dalam hadis dikatakan ketika Rasulullah SAW ini ada tamu masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk. Assalamualaikum, ya Rasulullah, boleh saya masuk? Siapa di luar? Saya Abu Bakar, masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya boleh masuk? Siapa di luar? Saya Umar ya Rasulullah, silakan masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya boleh masuk? Siapa di luar? Saya Utsman ya Rasulullah, tunggu sebentar. Rasulullah kalau mau menghadap Sayyidina Utsman, rapi-rapi dulu, pakai pakaian bagus dulu, Merapikan dulu. dandanannya.